lancar. Oh iya. Orang Cak Oca. BTW mbaknya namanya siapa? Nama saya Nanda. Ya, langsung ke pertanyaannya ya, Mbak. Iya. Mau tanya Cak Oca nomor 1, lebih baik putih tulang daripada putih mata. Angon pote tulang etem dan Iya. Itu tuh biasanya kayak misalkan orang Madura itu apa ya, agak mau sesuatu yang udah jadi miliknya itu direbut. Nah, misal ya saya laki-laki terus saya punya istri gitu. Nah, terus istri saya tuh ada main gitu atau digodain lah sama cowok lain. Itu tuh saya tuh sebagai suami tuh bilang templon saya itu templon saya pote pote tolang awan pote itu tuh daripada saya malu, lebih baik tuh saya apa ya, mempertahankan harga diri saya deh. Dia dengan jalan, jadi kalau orang Madura tuh tradisi calo gitu. Oh, ya udah diajak duel gitu aja. Oh, kan itu ya, soalnya malunya laki-laki itu di perempuannya. Iya, ya ibarat ya gimana ya, istri dari budaya orang lain, mana mungkin saya mau ngasih Terus harga diri dong. lanjut yang kedua, obatnya malu adalah mati. Tambana todus mati. Itu maksudnya gimana? Kayak balik lagi kayak tadi ya, kayak semisal yang kayak saya kasih contoh barusan, ketimbang apa ya, kita hidup dengan perasaan malu, kan lebih baik tuh kita mati daripada kita itu malu seumur hidup. Mending mati, kan kalau udah mati kan otomatis kita tuh gak ngerasain malunya kan. Iya. Ya kurang lebih kayak gitu. Next, tidak ada harganya. Tak ada ajinah. Maksudnya tidak ada harganya. Nah, sebenarnya ini semuanya berkaitan ya. Jadi satu contoh tuh bisa buat pengaplikasian semua kata-kata yang gitu. Itu gak ada tanggung, kayak barusan. Kalau udah malu, gak ada obatnya. Tadi obatnya salah satunya gak ada obatnya kan. Yang keempat, kalau yang tidak tahu malu, tak tahu Todus. Nah, kalau itu kelawannya. Tadi kan saya kan sebagai suami. Nah, lawannya itu yang gak tahu menggoda malu. istri. Iya, gak tahu malu, ngambil punya orang, menggodain punya orang. Terus kalau yang kelima ini, hutang uang dibayar uang, hutang nyawa dibayar nyawa. Masuk lagi contohnya caro, kayak tadi kan, semisal saya berhasil bunuh yang menggodain istri saya. Nah, Iya. saya lawan mbaknya yang itu. Nah, misal saya menang lawan mbak itu. Nah, dari pihak mbak itu tuh nggak terima saya udah bunuh dia. Nah, nanti dari pihak mbaknya tuh lawan, nanti ngebunuh saya atau keturunan saya gitu. Soalnya kan nyawa dibalas nyawa. Karena dendam Iya, gitu ya. nggak bisa, harus tetap kayak gitu. Dan itu Terus berlanjut. Iya, kecuali nanti sampai ada ada pendinginan. memaafkan. Iya, harus. Kalau yang keenam, yang makan nangka memikul getahnya, sengakan nangka mekol lecangan. Oh, iya, jangan. Lecangan. Nah, itu tuh ibarat siapa yang berbuat itu dia yang bertanggung jawab gitu. Kayak saya yang ngelakuin hal jelek, ya berarti harus saya dong yang menerima akibatnya. Gitu. Konsekuensi. Iya. Terus kalau api seorang ibu ada di ujung, aponnya Bu Nah buncit. Buncit. Yang nomor 7. Kalau itu saya nggak pernah dengar ya. Terus kalau yang tertusuk duri di jalan raya, cocok duri jalan raya. Mungkin itu setahu saya ya. Tapi kalau makna benar saya belum pernah tahu. Tapi mungkin kayak ibarat kita sedang berada di sesuatu, terus kita tuh dapat rintangan gitu di tengah jalan, kan itu ibaratnya duri kan yang mengganggu perjalanan kita. Mungkin gitu ya. Terus digulung harta atau kalah dengan kekayaan, lupa pada Tuhannya. Elompa dunia. Tuh. Cuma ya apa ya, kita tuh ngejar dunia tapi lupa ke Tuhan. Kayak ibarat kita tuh terlalu fokus sama kekayaan dunia sampai Tuhan tuh kita tinggalkan karena kita udah gila harta, gila dunia, Kakak gila kerja gitu sampai lupa ibadah. Seperti ditendang jaran atau kuda, la ala se jaran. paling itu penggunaan katanya kayak orang yang kena apes
nggak sih? Kayak apa kalau bahasa Indonesia tuh udah jatuh ikut menimpa tangga kayak gitu-gitu. Terus tidak ada alas atau hutan yang tanpa macan. Tak ada alas, tak ada macan. Kayak apa ya? Kalau di bahasa Indonesia itu nggak ada hutan yang nggak ada harimaunya. Berarti kan dalam hidup tuh nggak ada yang lempeng-lempeng aja kan? Nggak ada Iya, yang pasti ada nggak ada tantangannya. tantangannya. Terus ini tidak akan meminta bantuan mengangkat sesuatu ke kepala. Tak mentajam. Oh, mungkin itu kayak ibaratnya buat jabatan ya. Kan kalau zaman sekarang tuh banyak orang-orang yang nyogok. Ya. Kan kalau sesuatu ditaruh di kepala itu otomatis kan udah hal-hal menyangkut jabatan atau ya hal-hal yang penting kan. Intinya kita tuh gak minta bantuan buat hal-hal kayak gitu. Tapi berbanding terbalik sama sekarang, orang kan banyak yang minta instan daripada apa berproses sendiri. Kebanyakan jalur orang dalam gitu kan. Oh iya, iya. Kayaknya gitu sih. Terus kalau ini luka daging di kulit bisa dijahit. Luka hati tidak ada obatnya kecuali dengan menelan atau menyeruput darah. Kalau itu tuh kayak apa ya? Kalau luka fisik, luka luar tuh kan masih bisa dicari obatnya, masih bisa diobatin. Kalau luka hati kan di dalam kan, kita nggak tahu cara ngobatin. Ya mau nggak mau kita harus nerima sakit hatinya kan. Ya itu obat satu-satunya. Kalau nggak ikhlas, kalau nggak nerima itu ya gimana sembuhnya gitu. Jadi karena kayak mendem gitu bisa jadi dendam gitu. Ya intinya kita mau nggak mau ya harus ikhlas ya nerima sakit hatinya gimana. Terus yang menjadi tugasnya kerjakan, yang menjadi tempatnya tempati. Jalan-jalan yang mana nakon ya kalau apa kamu mau ke suatu tempat kamu pasti kan lewat satu jalan kayak tiap sesuatu tuh ada jalurnya masing-masing ya kamu harus fokus di jalur kamu sendiri kamu nggak boleh ngambil jalur orang lain. Nah dan juga ke pekerjaan kamu apa yang udah jadi pekerjaanmu itu ya dikerjakan, nggak usah pengen ngerjain punya orang lain atau ngerjain punya orang lain gitu. Karena udah sesuai takarannya masing-masing gitu. Yang terakhir, duduk yang nyaman, berucap yang tepat. Apa ya kayak kita lagi di suatu tempat gitu apalagi tempat baru mungkin ada orang-orang yang apa ya seenaknya gitu ya kalau kamu udah diem gini ya udah diem aja terus ucapan juga harus dijaga kan kayak nggak mungkin kan tiba-tiba bilang maaf ngomong kasar atau kebun binatang udah diucapin kan nggak sopan ya. Jadi harus tahu tempat, terus harus jaga ucapan juga. Apalagi di tempat baru. Makasih ya Kak udah Halo, nama saya Nisrina Aulia Rahma, bisa dipanggil Alana. Di sini saya mau mewawancarai orang terkait tentang Ca-Oca atau peribahasa Madura dengan Pak siapa? Sari. Dengan Pak Besari. Pak, saya sempat tanya Pak, apa maksudnya lebih baik putih tulang daripada putih mata? Bahasa Maduranya Iya. lebih baik putih tulang daripada lebih baik pote tulang daripada pote mata. Ya. Itu maksudnya gimana? Maksudnya itu kalau bahasa Maduranya ya Ya. daripada todus ya lebih baik mate. Kalau dalam budaya Maduranya itu pengaplikasiannya gimana? Ya seperti gini. Ya, pengaplikasiannya sebelumnya ada menyangkut ya suami istri ya. Nah, istrinya diganggu atau selingkuh sama orang kan malu ya yang laki kan malu. Nah, lebih baik dibunuh aja itu ya. Nah itu selingkuhannya itu kalau orang Madura itu kalau yang apa yang sudah apa udah marah gitu ya. Oke, lanjut Ca-Oca kedua. Obatnya malu adalah mati. Obat malo dia mate. Ngereng laki telepon todus ya
Baik mati baik. Daripada menanggung malu banget itu lebih baik Mati. mati. Terus yang ketiga, tidak ada harga dirinya, tak ada ajenah. Tidak ada harga dirinya. Yang ada harga, tak ada harga bagi orang. Ya itu maksudnya gimana kok bisa nggak ada harga dirinya? Tak ada harga diri itu ya mungkin apa gini. Tak yang gep di orang kita yang gep karena apa? Polanya gini na ganggu letak aku letak maksudnya tokol tak males ya tokol ini tak tokol tak males itu digit takol lah ada harga gitu. Kalau yang hutang uang dibayar uang, hutang nyawa dibayar nyawa. Ya itu bahasa Madura. Utang uang dibayar uang. Ya mau utang bese ya mau jera bese. Mau utangnya apa? Mau mati tang keretan, yang kok mati hede, iya. Jadi kalau misalkan membunuh orang, kalau saya juga Harus dibunuh. Seguritasnya. terus kalau yang makan nangka memikul getahnya. Makan begitu sama kayak gini. Sampean ya? Sampean yang melakukan sesuatu ya, yang melakukan sesuatu itu yang menanggung akibatnya. Oh, karena berbuat sesuatu itu pasti ada resikonya, sekecil apapun itu. Kalau api seorang ibu ada di ujung, itu kan maksudnya apa pak? Apa ya bu? Apa itu? Biasanya gitu. Kalau seorang ibu ya, kalau anaknya salah ya, pastinya marah ya, marah. Cuman marahnya seorang ibu, kalau sudah ya selesai. Kalau sudah marah ya sudah. Jadi berpanjang lagi kayak gitu, marah karena kasih sayang. Terus yang tertusuk duri dapat raya. Oh, Itu. Situ Mbak, Tommy. Terus lanjut, Makanan dulu. digulung harta atau kalah dengan kekayaan lupa pada Tuhannya. MPR Pak. Tertompah Itu sampai tuh berbiasa gini kerja terus cari harta terus ya, sampai lupa yang sholat yang kewajibannya pada Tuhan sampai lupa dari sangat fokusnya kerja nyari nyari harta ya gitu. sampai lupa dirinya. Terus kalau seperti ditendang jaran atau hutan, Nah itu juga ngerti itu. tidak ada alas atau hutan yang tanpa macan. Seperti ini makanya gini ya sampai di dalam kelas itu ya pasti ada yang nakal. Nah, pasti ada yang preman gitu ya. Sama kayak itu, di setiap kelas itu pasti ada. Di setiap daerah itu pasti ada yang nakal, yang preman, yang gitu. Kalau misalkan daerah pasar kan masih ada preman pasar pasti, gitu. yang menguasai daerah itu. Ya, kan, iya. Terus kalau tidak ada peminta bantuan mengangkat sesuatu ke kepala, Dia tuh nggak butuh orang. Dia mau usaha sendiri, mau angkat sendiri, mau kerja sendiri. oh itu kayak nggak mau menerima bantuan orang lain gitu pak? Ya, Antisosial kan? mungkin itu masih dalam kalau dia masih mampu. Gitu. Oh dia Kalau dia udah masih mampu. usaha sendiri Nah, mati-matian. ya. Terus kalau laki-laki mati berperang, perempuan mati melahirkan. Bahasa Maduranya orang mati mati acara orang bina. Nanti ada. Mungkin gini. Kalau orang laki-laki ya, kalau marah itu pastinya emosi ya, melampiaskannya itu emosi. Ya, ya. Tapi kalau perempuan, kalau punya masalah paling dia nangis. Dia dipedek sendiri, Ya, dipendam, nangis ya. gitu. Oh, jadi meluapkan emosinya tuh beda. Beda. Ya laki-laki meluapkan emosinya lebih ke fisik, Ke fisik. kalau perempuan lebih ke perasaan gitu. Terus kalau
Luka daging di kulit bisa dijahit. Luka hati tidak ada obatnya kecuali dengan menelan atau menyeruput darah. Itu maksudnya gimana, Pak? Bahasa Maduranya panjang banget. Nah, paham, jawab. Enggak paham ya. Yang menjadi tugasnya kerjaan, yang menjadi tempatnya tempat. Terus begini, sampai kalau kerjanya sampai di sini ya, sampai kuliah di ya, maksudnya ya itu sampai di ODM, jadi sampai nggak usah nganu ke desa gitu ya. Jadi anunya bekerjalah sesuai di tempatnya, sesuai tempatnya. Kalau tempatnya di sini, nggak usah kerja di sana. Saya kurang paham. Maksudnya gini, sampai itu keahliannya apa? Oh iya ya, jadi Ya, nurutin keahliannya bidang apa? yang Ya, kita yang punya gitu. itu. Kalian apa itu tekuni, jangan beralih ke bidang yang lain gitu. Iya, jadi satu bidang itu kita mampu, jadi kita tekuni sampai benar-benar mahir. Terus kalau yang terakhir, duduk yang nyaman, berucap yang tepat. Duduk basepa, ngucap patepa. Mungkin gini. Cari dulu akar masalahnya. Ya. Kalau sudah ketemu, baru dirubung. Nah, solusinya gimana? Kan, jadi kalau ada masalah kan biasa aja kalau tidak masalah harus pakai otak dulu untuk menyelesaikan masalah itu. Makasih ya Pak Ya. sudah meluangkan waktunya. Oke, sekian wawancara tentang Caoca dari saya. Wassalamualaikum. Halo, nama aku Nisrina Aulia Rahma, dipanggil Alan. Di sini aku mau wawancara Kak siapa? Baitin Aziza, bisa dipanggil Aziza. Aku mau wawancara Caoca atau peribahasa Madura. Kak Aziza. Aziza, aku mau tanya, yang nomor 1 ini lebih banyak putih tulang daripada putih otot itu maksudnya gimana? Tangan pote tolang atau ketempung pote apa? Nah, kalau orang Madura ini dia kan yang menjunjung banget harga dirinya. Jadi angan pote tulang ini maksudnya dia itu lebih baik mati daripada menanggung malu. Kalau nomor 2 ini obatnya malu adalah mati. Iya. Nah, kan sudah saya bilang ya, awalnya itu orang Madura emang harga dirinya sangat tinggi, sangat benar-benar menjunjung harga dirinya. Jadi untuk orang Madura itu daripada malu, kita lebih baik mati aja. Karena kalau kita malu, sama aja kita merusak harga diri kita sendiri. Kalau yang tidak ada harganya, Tidak ada harganya. Itu kalau dalam Madura bacanya tuh kayak ada argana. Itu kayak buat orang yang nggak ada harga diri. kayak nggak tahu malu gitu. Ya, gitu. Terus kalau hutang uang dibayar uang, hutang nyawa dibayar nyawa. Otang pese, otang pese majir pese, otang nyabe majir nyabe. Itu dalam artian orang Madura ini sangat yang megang janji banget. Jadi kayak kalau kamu menjanjikan ini, ya kamu harus tepatin hal itu. Dan kalau kamu ngelakuin hal ini, kita harus membalas sesuai dengan hal itu. Kalau yang makan nangka memikul getahnya. Kurang tahu ya saya. Tapi seorang ibu ada di ujung. Jarang dengar juga. Tertusuk duri di jalan raya. Oke. Tertimbun di gulung, harta atau pak? Allah dengan kekayaan lupa pada Tuhannya. Oh ya, ini karena orang Madura ini kan rata-rata agamis, kayak terkenal dengan orang yang agamis. Jadi benar-benar yang menjunjung tinggi keagamaannya. Jadi untuk lompat dunia kala dek kasepian, lepas dek guste, sebentar. Oh ya, jadi ini tuh peribahasa untuk orang-orang yang lebih mementingkan dunia. Jadi kayak dia yang terlalu fokus kepada dunia, fokus ke
mencari dalam keuangan tanpa memikirkan terhadap agamanya. Jadi dia akan tertimbun kekayaan tapi tanpa adanya ingatan terhadap Tuhan. Kayak orang yang gila kerja gitu, mengejar Iya. dunia sampai lupa sama ibadah gitu Iya. kan. Kalau seperti ditendang jaran atau kuda. Nggak tahu. Oke. Tidak ada alas atau hutan yang tanpa macan. Oh ya, ini lebih kayak di suatu tempat itu, karena kan hutan ini identik dengan hewan-hewan buas ya. Nah, itu kalau malu aku gimana ini? Dijelasin dipotong aja langsung. Berhentiin nih Bu. Yang lain aja kan, jangan terlalu tinggi lah, nggak tahu. Lalu Mbak lanjut aja. Aduh. Pulang. Ya, lanjut. Ayo. Lanjut. Kita tahu nggak? Tahu. Ini. Oh iya, 15 menit. Bilang apa tuh tadi? 1, 2, 3. Angkat suatu kepala. Maksudnya gimana? Kak? Kurang tahu juga ya karena jarang dengar peribahasa ini. Iya. Oh ini. Luka daging di kulit bisa dijahit. Luka hati tidak ada obatnya kecuali dengan menelan atau menyeruput darah. Oh, kamu udah tahu nyangsang ya sekarang? Ya. Jadi ini tuh maknanya lebih ke kayak kita itu lebih baik luka di fisik daripada kita itu harga dirinya dikena. Karena kan kalau harga diri disinggung itu kan sangat menyakiti hati. Ya, makanya pakai kata luka di hati itu gak ada obatnya selain dengan menyebut darah. Jadi benar-benar yang tidak bisa disinggung dengan harga dirinya. Yang menjadi tugas kerjakan, yang menjadi tempatnya tempati. Ya. Lakoni kenengena kenengena. Jadi orang Madura ini lebih fokus ke kayak kalau tugasmu itu ya sudah kerjakan itu, tidak perlu mengikut campur tugasnya orang lain. Jadi lebih nggak ikut campur urusan orang lain gitu kan? Ya, jadi kayak kalau emang kamu udah dapat tugas di situ ya sudah fokus di situ saja, tidak perlu ke yang lain. Ya oke. Terakhir, duduk yang nyaman, ucap yang tepat. Tujuh pas sepak ngocak pak. Jadi kayak dalam bertutur kata itu juga harus dijaga. Jadi kayak dengan cara kita duduk yang nyaman, kita bisa nggak tahu salah kayaknya itu. Ya apa lagi? Tidak tahu. Terus. Ya. Oke, makasih ya Kak Azila atas waktunya. Iya, sama-sama. Semoga membantu. Di sini saya mewawancara Cak Oca bahasa Madura kok Kak semua. Saya Bidang Magizan, saya orang Makassar. Kak kalau Cak Oca nomor 1 itu maksudnya maknanya gimana? Nah, itu kan anu potes tulang di mata itu artinya lebih baik itu tulang putih tulang itu lebih baik putih tulang dibanding putih mata. Nah itu artinya gini, orang Madura itu kan karakternya kayak orangnya kayak gitu lah. Lebih baik mati daripada Nah itu artinya menjunjung tinggi harkat dan martabatnya, sehingga orang itu mempertahankan itu harga dirinya. Nah orang Madura itu lebih menunjukkan harga dirinya. Nah itu seperti halnya orang Madura ketika mempunyai masalah. Nah itu masalah itu ketika tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata, lebih baik itu diselesaikan dengan itu duelnya itu sampai mati. Nah itu biasanya kalau orang Madura. Nah iya cara. kalau yang nomor 2 itu obatnya malu adalah mati. Obatnya malu adalah mati. Nah itu sebenarnya itu masih berkesinambungan dengan yang orang itu bang mata itu kesinambungan. Cuman kalau ini kan tampena todus mate. Nah itu kan obatnya malu itu adalah mati. Nah orang itu
ketika mempunyai masalah, nah orang itu tidak mau menanggung malunya, akan tetapi orang itu akan memperjuangkan harga dirinya sampai orang itu yang membaik seperti itu, hutang nyawa dibayar nyawa gitu. Kalau yang nomor 3 tidak ada harganya. Tidak ada artinya, tidak ada harganya. Kalau ini saya kurang. Kalau yang nomor 4 tidak tahu malu. Oh, sama ya kayak yang nomor 1. Kurang lebih sama itu. Kayak nomor 5 utang uang dibayar uang, hutang nyawa dibayar nyawa. Nah itu sebenarnya mesti berkesinambungan sih dengan tadi dibayar hutang nyawa dibayar nyawa itu. Tentang harga diri juga, nanti tadinya juga sambung sama cakap juga. Nah itu dia, makanya kan kalau orang Madura itu kan karakternya kayak orang itu keras. Nah, dia tidak mau menanggung malu. Kalau yang nomor 6 yang makan nangka memikul getahnya. Itu kayak ini, ketika orang mempunyai masalah itu kayak orang difitnah gitu. Sebenarnya kita tidak punya masalah, cuman difitnah sama orang itu. Nah itu gimana yang tadi? Sengakan nangka. Nah itu orang yang memakan, cuman saya yang difitnah, yang itu yang kena getahnya. Kalau nomor 7 api seorang itu ada di ujung. Itu saya kurang tahu. Kalau yang nomor 8 terus uduri di jalan raya. Iya, kurang tahu. Yang nomor 9 dibulung harta atau kalah dengan kekayaan kepada Tuhannya. Seperti ditendang jarang atau tidak. Yang 11 Nah ini paling kalau yang menjadi tugasnya akan menjadi tempat netral. nah itu ketika lakoni kenangan ini kan ya, Ya, yang menjadi tempat, yang menjadi tugas pijakan yang menjadi tempat. Nah itu seperti halnya gini, ketika kita mempunyai tugas, dikasih tugas semua orang, nah itu kerjakan tugas itu sampai selesai, jangan nyambung ke tugas atau pekerjaannya orang lain gitu. jadi yang apa yang kita tinggalkan sekarang dikerjakan Iya, selesai. selesai. Nggak kita terus. Jangan Kalau yang terakhir baju pasepa ngecap tepat. Nah itu seperti hanya ini, ketika kita berbicara itu harus sesuai dengan faktanya, realitanya. Jangan anggaplah jangan bohong gitu. Makanya baju pasepa ngecap tepat. Nah ini ngocap tepat, ngomong yang benar sesuai fakta gitu.